Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang pengembangan asesmen jenis tes dan non-tes. Baik, di sini saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang pengertian evaluasi belajar dan pengertian teknik tes. Pengertian evaluasi adalah secara bahasa artinya penilaian. Secara istilah, evaluasi berarti suatu tindakan atau proses untuk menentukan nilai dari sesuatu tersebut. Belajar merupakan proses yang dilakukan tiap individu untuk memperoleh suatu perubahan yang positif. Proses adanya evaluasi ialah untuk mengetahui dampak dan efektivitas penggunanya dalam kegiatan pembelajaran. Untuk memperoleh gambaran lengkap perlu dilakukan evaluasi baik terhadap proses maupun hasilnya. Selain itu, masalah pertama yang harus dilakukan dalam pelaksanaan adalah merumuskan tujuan evaluasi yang hendak dilaksanakan dalam suatu proses pelaksanaan program pembelajaran di kelas didasarkan atau tujuan yang hendak dicapai dalam proses pembelajaran. Jadi, evaluasi belajar adalah suatu proses yang dilakukan untuk menentukan penilaian terhadap individu atau peserta didik guna mencapai perubahan yang positif. Baik, yang selanjutnya adalah pengertian teknik tes. Pengertian teknik tes, banyak alat atau instrumen yang dapat digunakan dalam kegiatan evaluasi. Salah satunya adalah tes. Istilah tes tidak hanya populer di lingkungan sekolah maupun juga populer di lingkungan masyarakat umum. Kita sering mendengar istilah tes kesehatan, tes olahraga, tes makanan, tes kendaraan, dan lain-lain. Istilah tes berasal dari bahasa Prancis yaitu testum yang berarti piring, yang digunakan untuk memilih logam mulia dari benda-benda lain seperti pasir, batu, tanah, dan sebagainya. Dalam perkembangannya, istilah tes diadopsi dalam psikologi pendidikan. Tes merupakan suatu teknik atau cara yang digunakan dalam rangka melaksanakan kegiatan pengukuran yang di dalamnya terdapat berbagai pertanyaan, pernyataan, atau serangkaian tugas yang harus dikerjakan atau dijawab oleh peserta didik. Untuk mengukur aspek perilaku peserta didik, dalam rumusan ini terdapat 3 unsur penting. Adapun yang dimaksud teknik tes adalah suatu teknik evaluasi yang digunakan untuk mengetahui hasil belajar murid dengan mempergunakan alat tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tania Rahmawati sebagai pemateri kedua akan menerangkan tentang fungsi tes. Secara umum ada 2 macam fungsi yang dimiliki oleh tes, yaitu 1. Sebagai alat pengukur terhadap peserta didik, 2. Sebagai alat pengukur keberhasilan program pengajaran. 3. Penggolongan tes. Berdasarkan dari pengertian dan fungsi tes digolongkan menjadi 5 golongan. Di antaranya adalah sebagai berikut. A. Menurut sifatnya, tes dapat dikelompokkan menjadi 1. Tes verbal, yaitu tes dengan cara ini menggunakan bahasa sebagai alat melakukan tes. Tes verbal terdiri atas tes lisan dan tes tulis. 2. Tes nonverbal, yaitu tes yang tidak menggunakan bahasa sebagai alat untuk melaksanakan tes, tetapi menggunakan gambar, memberikan tugas, dan sebagainya. B. Menurut tujuannya, tes dapat dikelompokkan menjadi 1. Tes bakat, yaitu tes yang digunakan untuk menyelidiki bakat seseorang. 2. Tes inteligasi, yaitu tes yang dilakukan dengan tujuan mengungkap atau mengetahui tingkat kecerdasan seseorang. 3. Tes potensi belajar, yaitu tes yang dilakukan untuk mengetahui prestasi seseorang murid dari mata pelajaran yang telah diberikan.
4. Tes diagnostik, yaitu tes yang digunakan untuk menggali kelemahan atau problem yang dihadapi murid, terutama kelemahan yang dihadapi murid saat belajar. 5. Tes sikap, yaitu tes untuk mengetahui sikap seseorang murid terhadap sesuatu. 6. Tes minat, yaitu tes yang digunakan untuk mengetahui minat murid terhadap hal-hal yang disukai. C. Menurut pembuatannya, tes dapat dikelompokkan menjadi 1. Tes terstandar, yaitu tes yang dilakukan untuk mengandung prosedur yang seragam untuk menentukan nilai dan administrasinya. Tes standar bisa membandingkan kemampuan murid dengan murid lain yang pada usia atau level yang sama. Dalam kasus perbandingan ini dilakukan tingkat nasional. Biasanya tes ini dibuat oleh sekelompok tim yang ahli di bidang pembuatan tes. 2. Tes buatan guru. Tes buatan guru cenderung difokuskan pada tujuan instruksional untuk kelas tertentu. Tes buatan guru adalah tes yang dibuat oleh guru untuk kepentingan prestasi belajar. Sekian yang dapat saya sampaikan, dilanjut ke pemateri ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dina Safira Janati, NIM T2019-1483. Sebagai pemateri ketiga, di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh pemateri kedua, yaitu D. Menurut bentuk soalnya, tes dikelompokkan menjadi 2. 1. Tes uraian, yaitu tes yang dibentuk sedemikian rupa sehingga memberi kesempatan kepada murid untuk menjawab secara bebas dengan uraian. Bentuk tes ini terdiri dari A. Uraian bebas, B. Uraian terbatas. 2. Tes objektif, yaitu tes yang bentuk soalnya sedemikian rupa sehingga memberi kesempatan kepada murid untuk menjawab secara bebas dengan uraian. Berdasarkan cara mengajarkan tes objektif, maka dikelompokkan menjadi A. Variasi, yang mana tes T harus mensuplai jawaban sehingga nanti tidak berbeda dengan esai tes, misalnya bentuk melengkapi dan jawaban singkat. B. Variasi, yang mana tes T hanya memilih di antara jawaban yang telah disediakan bersama soalnya. Pada variasi ini ada 5 bentuk tes, di mana tes T harus 1. Menyatakan apakah pernyataan itu benar dan salah. 2. Memilih jawaban yang lain benar. 3. Menjodohkan 2 rentetan kata-kata yang tersedia sesuai dengan jawaban yang benar. 4. Memilih di antara alternatif jawaban yang disediakan untuk setiap soalnya. 5. Mengelompokkan jawaban yang sesuai dengan klasifikasi masing-masing. Selanjutnya, E. Ditinjau dari objek yang dites, maka tes dikelompokkan menjadi 1. Tes individual, yaitu suatu tes yang dalam pelaksanaannya memerlukan waktu yang cukup panjang. 2. Tes kelompok, yaitu tes yang dilakukan terhadap beberapa murid dalam waktu yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naziha Sofa Isma, NIM T2019-4114. Saya sebagai pemateri keempat akan menyampaikan tentang subbab C, pengertian, fungsi, dan bentuk teknis non-tes. Pengertian teknis non-tes itu sendiri adalah cara penilaian hasil belajar peserta didik yang dilakukan tanpa menguji peserta didik, tetapi dengan melakukan pengamatan secara sistematis. Teknik evaluasi non-tes berarti melaksanakan penilaian dengan menggunakan tes. Teknik penilaian ini umumnya untuk menilai kepribadian anak secara menyeluruh, meliputi sikap, tingkah laku, sifat, sikap sosial, dan lain sebagainya. Dengan teknik non-tes ini, maka penilaian atau evaluasi hasil belajar peserta didik dapat dilakukan dengan pengamatan secara sistematis atau observasi, melakukan wawancara atau interview, dan menyebar angket atau kuesioner. 2. Fungsi teknik non-tes itu pada umumnya memegang peranan penting dalam rangka mengevaluasi hasil belajar peserta didik dari segi ranah sikap atau affective domain dan ramah keterampilan psikomotorik domain, sedangkan teknik tes lebih banyak digunakan untuk mengevaluasi hasil belajar peserta didik dari segi ramah
ranah proses berpikirnya atau cognitive domain. 3. Bentuk-bentuk teknik non-tes. Teknik A. Observasi atau pengamatan. Teknik pengamatan atau observasi merupakan salah satu bentuk teknik non-tes yang biasa dipergunakan untuk menilai sesuatu melalui pengamatan terhadap objeknya secara langsung, seksama dan sistematis. B. Interview atau wawancara. Wawancara adalah cara menghimpun bahan-bahan keterangan yang dilakukan dengan cara melakukan tanya jawab lisan secara sepihak berhadapan muka dengan arah serta tujuan yang telah ditentukan. C. Angket atau kuesioner. Angket juga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam rangka penilaian hasil belajar. Angket adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawabnya, sehingga angket berbeda dengan wawancara. Sekian penyampaian materi dari pemateri keempat. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.